Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astia Aulia Rahmadani, mahasiswa Universitas Seza Saintika Padang dengan NIM 2306043 dengan program studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Apkes atau aplikasi perangkat lunak dalam fasilitas kesehatan. Materinya yaitu sistem informasi. Baik, sebelum mulai ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih perangkat lunak ini. Perangkat lunak adalah suatu kumpulan program komputer yang terdiri atas prosedur dan dokumentasi untuk melakukan tugas tertentu. Seperti itu. Lanjut ke materinya, yaitu sistem informasi. Sistem artinya bagian-bagian yang saling terhubung dalam suatu proses yang memiliki tujuan bersama. Sedangkan informasi adalah sekumpulan data atau fakta mentah yang sudah diolah. Jadi, sistem informasi menurut salah satu ahli bernama O'Brien yaitu suatu kombinasi teratur baik dari people, hardware, software, maupun database yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. Nah, sistem informasi ini memiliki beberapa peran, di antaranya yang pertama yaitu sistem informasi dapat berperan sebagai pendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi menyediakan data dan informasi yang relevan untuk si pengguna yang membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Analisis data yang dilakukan oleh sistem informasi ini dapat membantu si pengguna untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan terintegrasi. Contohnya, saat kita ingin membeli makanan melalui aplikasi online, sebelum itu pasti kita melihat komentar dan review dari pembeli sebelumnya. Nah, komentar dan review itu dapat kita sebut sebagai sistem informasi. Lalu yang kedua, sistem informasi dapat berperan sebagai kolaborasi dan koordinasi. Sistem informasi memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antar individu dan departemen dalam suatu organisasi. Contohnya, kolaborasi dalam kerja kelompok. Nah, suatu kerja kelompok yang tidak memungkinkan untuk bertemu, maka dapat menggunakan sebuah grup untuk melakukan kerja kelompok tersebut. Grup tersebut dapat kita sebut sebagai sistem informasi yang memungkinkan untuk melakukannya kolaborasi. Yang ketiga, sistem informasi dapat berperan sebagai manajemen pengetahuan. Sistem informasi dapat membantu pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi pengetahuan di dalam suatu organisasi. Contohnya, ketika kita ingin mengetahui berita yang viral saat ini, kita dapat mengakses YouTube atau melihat koran untuk mendapatkan informasi yang dapat menambah pengetahuan kita. Nah, sistem informasi ini juga memiliki beberapa kemampuan, diantaranya yang pertama yaitu penangkap atau capture. Sistem informasi dapat menangkap suatu informasi dari berbagai sumber, baik itu dari input oleh pengguna, sensor, ataupun perangkat lainnya. Contohnya, formulir online, pembaca kode bar, atau sensor suhu. Lalu yang kedua itu ada penyimpanan atau storage. Data yang telah ditangkap akan disimpan dalam basis data atau penyimpanan lainnya seperti server atau cloud. Nah, sistem informasi ini memastikan data dapat tersimpan dengan aman dan dapat dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang ketiga itu ada pengolahan. Data yang telah disimpan kemudian akan diolah sesuai dengan kebutuhan. Nah, pengolahan ini dapat dilakukan secara otomatis oleh perangkat lunak ataupun dapat dibantu oleh si pengguna. Contohnya seperti perhitungan matematis, analisis statistik, ataupun pengolahan teks. Lalu yang keempat itu ada penghasilan. Setelah data diolah, sistem informasi dapat menghasilkan output dalam berbagai bentuk.
Contohnya seperti laporan, grafik, atau pesan email. Output ini disesuaikan dengan kebutuhan pengguna atau sesuai dengan sistem yang menerima informasi tersebut. Lalu yang kelima ada pencarian kembali. Sistem informasi memungkinkan pengguna untuk mencari atau untuk mendapatkan informasi yang telah tersimpan dengan cepat dan efisien. Ini dapat dilakukan melalui pencarian otomatis berdasarkan kriteria tertentu. Terakhir yaitu transmisi. Sistem informasi dapat mentransmisikan informasi kepada pihak yang membutuhkan melalui berbagai saluran komunikasi. Contohnya seperti jaringan komputer, internet, atau media lainnya. Ini memungkinkan berbagi informasi secara efisien antara pengguna, sistem, atau organisasi yang berbeda. Nah, materi yang terakhir yaitu aplikasi sistem informasi dalam fasilitas kesehatan. Sistem informasi memiliki beberapa aplikasi, diantaranya yang pertama, manajemen janji dan jadwal. Aplikasi ini yang membantu dalam pengelolaan janji dokter, jadwal pemeriksaan, dan mengirimkan pemberitahuan kepada pasien terkait jadwal yang akan datang. Yang kedua ada telemedicine. Aplikasi ini memungkinkan klinik untuk melakukan layanan jarak jauh, termasuk konsultasi dokter online, pemantauan pasien, dan konsultasi virtual. Lalu yang ketiga ada catatan medis elektronik atau Electronic Health Record. Ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola catatan rekam medis pasien secara elektronik. Ini melibatkan atau mencangkup riwayat kesehatan, diagnosis, resep obat, dan hasil tes. Dan masih banyak lagi contoh-contoh aplikasi sistem informasi dalam fasilitas kesehatan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.